Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa alihi tahirin wa ashabihil mujahidin, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kembali melaksanakan pengajian kitab Iqazul Himam fi Syarhil Hikam. Pada malam hari ini kita akan membaca syarah hikmah yang ke-41. Bismillahirrahmanirrahim. Summa iza talabtal haqq allazi lan fikaka lahu anhu wa rahilta ilaihi. Summa kemudian iza talabta jika engkau mencari al-haq sang maha benar, yaitu Allah Subhanahu wa taala, allazi lan fikaka laka anhu, yang tidak mungkin engkau terpisah darinya, wa rahilta ilaihi, dan engkau melakukan perjalanan menujunya. Fatlub ma'rifata zatihi, maka carilah pengenalan tentang zatnya. La zakharifa jannatihi, bukan perhiasan-perhiasan surganya. Izhiya kaunun min mukawwanatihi, sebab hiya yaitu zakharif jannat, ke perhiasan-perhiasan surganya Allah, kaunun min mukawwanatihi, itu masih termasuk salah satu dari ciptaan Allah. Walidzalika qala, oleh karena itu Ibnu Athaillah As-Sakandari berkata, la tarhal min kaunin ila kaunin. La tarhal, janganlah engkau berpindah, janganlah engkau bepergian. Min kaunin ila kaunin, dari satu alam ciptaan menuju alam ciptaan yang lain. Fatakunu kahimarir rahyi, sebab kalau engkau begitu maka engkau akan menjadi seperti keledai yang ada di penggilingan, yang mungkin zaman dulu orang membuat tahu misalnya itu di mesin penggilingannya itu ditarik dengan keledai. Yasiru, keledai itu terus berjalan. Wallazir tahala ilaihi, sementara tempat yang ditujunya dalam perjalanannya itu huwallazir tahala anhu, sama dengan tempat yang ditinggalkannya. Keledai penggilingan itu finish perjalanannya sama dengan tempat startnya. Kita nggak boleh seperti itu. Kalau hijrah gitu ya, kita mau menuju Allah, ya harus benar-benar menuju Allah. Jangan hijrah dari kemaksiatan, kemudian melakukan ketaatan, berdoa, melakukan kewajiban, meninggalkan larangan, dan sebagainya. Tapi yang kita tuju bukan Allah. Mulai dari yang fisik, misalnya kekayaan, sampai yang maknawi atau abstrak, misalnya kekuasaan atau reputasi. Dengan ibadah itu masih semuanya kaunun min mukawwanatihi. Walakin, akan tetapi, irhal, berjalanlah, minal akwan, dari segala alam ciptaan, ilal mukawwin, menuju sang pencipta. Wa anna ila rabbikal muntaha, dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah tempat kesudahan. Qultu, Ibnu Ajibah berkata, ar-rahilu minal kauni ilal kaun huwar rahil minas siwa ila tolabis siwa. Ar-rahil berpindah atau berjalan, hijrah, minal kauni ilal kauni, dari satu alam ciptaan menuju alam ciptaan yang lain,
Huwar rohil adalah hijrah, adalah melakukan perjalanan minas siwa, dari sesuatu selain Allah, ila tolabis siwa, menuju sesuatu selain Allah yang lain. Wadzalika kaman zahada fid dunya wan qata'a ilallah. Hal seperti itu seperti orang yang zuhud atas dunia dan mengasingkan diri untuk beribadah kepada Allah. Yatlubu bidzalika rohata badanihi. Dengan zuhudnya itu, dengan dedikasi dan fokusnya untuk beribadah, dia mencari kenyamanan tubuhnya. Nyamannya tubuh kita ini dengan makanan yang enak, minuman yang enak, pakaian yang lembut, rumah yang enak, kendaraan juga yang nyaman. Dengan inkito ilallah, dengan ibadah kita, sebenarnya kita masih mencari seperti itu. Wa iqbalad dunya alaihi, dan dengan semua itu kita mencari agar dunia datang menghampiri kita, orang-orang mencintai kita, seperti itu harapannya. Jabatan. Liqaulihi, apa dasarnya nggak boleh beribadah seperti itu? Dasarnya adalah sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, manin qata'a ilallah, orang yang memutuskan diri hanya untuk ibadah kepada Allah, kafahullah, maka Allah akan mencukupkan dirinya kulla mu'natin, dari segala kesusahan, akan mencukupi dirinya segala kebutuhannya. Rozaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberinya rezeki dari segi yang tidak dia kira-kira. Waliqaulihi aidon, juga berdasarkan sabda Rasul, man kanatil akhiratu niyatahu, orang yang menjadikan akhirat sebagai niat dari ibadahnya, baik yang mahdoh maupun yang ghair mahdoh, baik ibadah personal maupun ibadah sosial, jama'allahu alaihi amrohu, maka Allah akan menghimpun semua urusannya. Urusannya menjadi teratur, bisa diselesaikan, dituntaskan, tidak berceceran, tidak berantakan. Wa ja'ala ginahu fi qalbihi, Allah akan menjadikan ada rasa cukup di dalam hatinya. Ini yang paling penting, kekayaan yang ada di dalam hati. Hati merasa cukup. Watathud dunya wa hiya shaghirah, lalu dunia pun akan datang kepada dirinya dalam keadaan tunduk. Wa kaman zahida fiha, contoh yang lainnya adalah orang yang zuhud atas dunia. Yatlubul khususiyah, tapi yang dia cari adalah keistimewaan, kekhususan, privilege. Kaikbalil khalqi, seperti orang-orang mengapresiasi atau berbondong-bondong menghadap dirinya. Wal izzi, mencari keperkasaan, mencari kemuliaan. Wa tarbiyatil mahabati fi qulubin nas, dan menumbuhkan rasa segan atau wibawa, atau ingin membuat, ya katakanlah, auranya di tengah-tengah manusia itu menjadi besar. Au zahida fiha, atau contoh lain orang yang zuhud atas dunia, hijrah, meninggalkan dunia, meninggalkan maksiat. Yatlubul karomatah, karena dia ingin mencari keramat, ingin bisa kasyaf, bisa menyingkap hal-hal yang batin,
tahu tanpa diberi tahu misalnya. Wa khawariqal adat, ingin memiliki hal-hal yang luar biasa, adi kodrati, hal-hal yang menyalahi kebiasaan. Ya, tidak bisa gitu kan, urusan-urusan dalam dunia diselesaikan selain atau diraih selain dengan karomah Allah juga lewat mengetahui hukum-hukum alam yang sudah ditetapkan Allah di alam dunia ini, yang bisa disingkap dengan akal. Auzahida fiha, atau orang yang zuhud atas dunia, saya memaknainya seperti tadi ya, ibadah gitu, atau dari takwa, imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Yatlubul kusuro wal huro, karena menginginkan istana-istana dan bidadari-bidadari di surga. Fahaza kulluhu rohilun min kaunin ila kaunin. Semua ini pada hakikatnya adalah hijrah, meninggalkan dunia, tapi tujuannya masih dunia juga. Famasaluhu kahimarit tohuna. Orang yang seperti itu sama dengan atau dapat diumpamakan dengan keledai penggilingan. Yasirul laila wan naharo, dia berjalan siang dan malam. Wa huwa fi maudhihi, tapi sebenarnya dia masih berada di tempatnya. Fallazir tahala minhu huwal lazir tahala ilaihi. Garis startnya menjadi titik finishnya. Awal perjalanannya sama dengan tujuannya, ya muter aja dia di situ. Faman kanat himmatuhul huzuzun nafsaniyah, orang yang seluruh cita-cita batinnya itu diarahkan kepada keuntungan-keuntungan nafsu. Fahaluhu halu himaris sakiyah, kondisinya sama dengan keledai yang berjalan mengitari penggilingan. Fisairi daimun, dia terus berjalan. Ad-daimu fisair, dia terus berjalan. Wa huwa fi maudhihi qaimun, akan tetapi dia tetap berada, berdiri di tempatnya. Yazunnu annahu qata'a masafatan mimma tolaba wa ma zada illa naqson ma'a ta'bin. Yazunnu, dia menyangka, annahu, bahwa dirinya, qata'a, telah menempuh masafah, jarak, mimma tolab, menuju sesuatu yang ia cari. Wa ma zada, padahal dia tidak menambah, illa naqso, kecuali kekurangan, kecuali semakin jauh dari tujuannya, dari tujuan ibadah, yaitu Allah. Ma'a ta'bin, disertai dia semakin kelelahan. Qala Syekh Abul Hasan radhiyallahu an, Abul Hasan As-Sazili berkata, kata Ibnu Ajibah, kif bibabin wahidin, berdirilah engkau di depan satu pintu. La lituftaha lakal abwab, bukan dengan tujuan agar pintu-pintu yang lainnya terbuka untukmu. Tuftah lakal abwab, maka pintu-pintu lainnya itu akan terbuka. Kif bibabin wahidin, beribadahlah dengan tulus kepada Allah. La lituftah lakal abwab, bukan agar hal-hal yang lain selain Allah terbuka untukmu. Jangan beribadah dengan tujuan agar ya hal-hal yang sudah disebutkan tadi, hal-hal yang duniawi. Tuftah lakal abwab, maka segala hal yang bersifat duniawi tadi pasti akan terbuka juga untukmu. Kalau memang niat awalnya semuanya hanya untuk Allah. Kalau
kita berdirinya di depan banyak pintu gitu. Kita mencari dunia, harta, mencari kuasa, mencari citra, seperti itu. Bukan mencari Allah. Maka semua yang kita cari itu mungkin kita nggak dapatkan, dan kepada Allah juga kita nggak sampai. Wakhdo li sayyidin wahidin. Tunduklah engkau kepada satu sayyid, kepada satu tuan. Ya, dalam aktivitas kita semuanya kepada Allah. Bermedia sosial, misalnya. La litakhdo'a lakar rikob. Bukan agar rikob itu leher ya, tapi dimaksud di sini adalah ya manusia. Bukan agar manusia tunduk kepadamu, mengapresiasimu. Ya, bermedsos karena Allah, bukan karena agar mendapatkan apresiasi dari manusia. Tankhodi'u lakar rikob. Jika engkau seperti itu, maka manusia akan tunduk kepadamu. Sama seperti tadi, kalau aktivitas kita bukan karena Allah, tapi karena berbagai tujuan yang lainnya belum tentu kita capai, kepada Allah juga kita nggak sampai. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa im min syai'in illa indana khazainu. Tidak ada apapun kecuali perbendaharaannya, hazanah-hazanahnya itu ada di sisi kami. Ya, kita menginginkan apapun, kuncinya adalah Allah. Fayam bagi laka ayyuhal murid antar fa'a himmataka ilal malikil majid. Fayam bagi, maka sudah seharusnya, seyogianya, sebaiknya, laka bagimu ayyuhal murid, wahai orang yang menempuh jalan menuju Allah, yaitu sair, kita sebutnya salik, atau ya sufi secara umum, ya, atau manusia yang berusaha bertakwa, berusaha imtisal awamirillah wajtinab nawahi. Apa yang harus bagi dia? Antar fa'a himmataka, meninggikan cita-citanya, punya visi, punya tujuan, ilal malikil majid, itu hanya kepada sang raja yang maha mulia saja, yaitu Allah. Fatarhal min ruqyatil akwan ila tolabi syuhudil malikid dayan. Dengan begitu tujuan dari perjalananmu, dari hijrahmu adalah dari melihat indahnya dunia, nyamannya dunia, berharganya dunia, dan sebagainya. Ila tolabi syuhudil malikid dayan. Terhadap usaha mencari penyaksian sang raja yang maha membalas, ad-dayyan, maliki yaumiddin, hari pembalasan, dayyan, maha pembalas. Autar hal minad dalili wal burhan, atau tujuan hijrahmu itu misalnya kalau pakai bahasa akademisi ya, dari memiliki dalil, argumentasi wal burhan, dalil yang sangat kuat, ila rutbati syuhudi wal iyan, ke level bisa syuhud, menyaksikan af'al, sifat, dan ya berada di hadirat zatnya Allah. Bisa iyan, bisa menyaksikan itu. Pada hikmah yang terdahulu, saya pernah menyangka bahwa ad-dalil wal burhan itu adalah ungkapan yang ditujukan oleh Ibnu Ajibah kepada kelompok filsuf. Sementara syuhud dan iyan itu istilah bagi para sufi. Tapi selanjutnya saya memahaminya bahwa di kalangan sufi sendiri itulah wilayah pembicaraan dari Ibnu Ajibah. Para sufi sendiri itu ya ada yang levelnya masih level dalil wal burhan,
masih berusaha membuktikan keberadaan, kekuasaan, keperkasaan, keindahan Allah lewat dalil dan burhan dengan cara mengamati, mencermati alam semesta. Ada yang sudah sampai kepada level syuhud dan iyan, bisa menyaksikan langsung. Wa huwa goyatul qasdi wa bulugil muntaha. Itulah puncak tujuan dan sampainya seseorang kepada kesudahan perjalanan. Ya, bisa kita lihat pada Imam Al-Ghazali misalnya, contoh yang secara letterlek bisa mendekati pernyataan ini. Seorang yang belajar agama dari ilmu-ilmu fikih, syariat, atau ilmu akidah, kemudian terus menuju level berikutnya kepada hakikat dan ma'rifat. Tapi kata salah seorang guru saya, ya pengalaman manusia itu berbeda-beda. Ya titik awal dan titik akhirnya juga nggak mesti sama dengan Imam Al-Ghazali tadi. Tapi yang terpenting, jika seseorang bermulai dari syariat atau dari fikih, kemudian dia menuju ma'rifat dan hakikat, sesampainya dia pada hakikat dan ma'rifat pun dia tidak meninggalkan syariat. Dua-dua itu perlu dipelajari gitu ya. Kebetulan kita belajarnya sekarang belajar ilmu hakikat atau ilmu ma'rifat pada bidang tasawuf di buku Al-Hikam ini. Wala tarhal min kaunin ila kaunin bi antatruka hazzan min huzuzi nafsika qalban lihazin akhor. Janganlah engkau berpindah dari satu alam ciptaan, dari target duniawi kepada target duniawi yang lainnya. Contohnya dengan engkau meninggalkan, menanggalkan, melepaskan bi antatruka hazzon, salah satu kesenangan min huzuzi nafsika yang disenangi oleh hawa nafsumu, tolban lihazin akhor, tapi engkau mencari kesenangan yang lainnya dari kesenangan hawa nafsumu. Fatakunu kahimarir rohyi, kalau seperti itu engkau menjadi seperti keledai penggilingan. Alladzi sarominhu wa huwal min alladzi sarominhu huwallazi ada ilaihi. Sama ini Mas, seperti tadi ya. Titik startnya menjadi titik finishnya. Wa tashbihuhu bil himar, penyamaan orang itu dengan keledai, dalilun ala baladatihi, itu adalah untuk menunjukkan kebodohannya. Wakillati fahmihi, dan dangkalnya, sedikitnya pemahaman spiritualnya. Ya pinter dalam urusan-urusan yang lainnya mah, tapi pemahaman spiritualnya yang kila, yang sedikit. Target-target duniawi tadi yang saya katakan bisa, atau salah satu cara mencapainya adalah dengan mengerti hukum alam, bukan hanya pada alam semesta ya, tapi pada fenomena sosial juga seperti ekonomi atau politik. Lantas kita lihat ada orang yang berhasil mencapainya, maka orang itu kita sebut sebagai orang yang pintar, pemahamannya mendalam, orang yang cerdas. Tapi secara spiritual di sini menurut Ibnu Ajibah ya termasuk kalhimar, seperti keledai. Karena yang dibicarakan di sini adalah pemahaman spiritual. Izlau fahima anillah, sebab jika orang itu benar-benar memahami Allah, tarhal an huzuzi nafsihi wa hawahu, maka dia akan berjalan, dia akan hijrah dari kesenangan egonya dan hawa nafsunya, qasidan al-wusula ila hadrati
maula, dan dia akan bertujuan untuk sampai, untuk usul ke hadirat tuannya atau Tuhan. Orang belajar kedokteran perlu otak yang sangat cerdas. Menjadi dokter ahli pasti orangnya sangat cerdas, pemahamannya sangat mendalam. Tapi ya bisa secara spiritual juga masuk ke dalam lingkaran ini. Bahwa misalnya dia menisbahkan kesuksesan pengobatannya kepada dirinya sendiri. Sehingga mempertanyakan, kok dokter yang nyembuhin Allah yang dipuji, gitu. Nauzubillah. Ya dosen juga sama, pasti orangnya cerdas. Tapi jika aktivitas pengajarannya tidak untuk Allah, ya ini pelajaran untuk diri saya sendiri. Apalagi kalau selanjutnya gitu ya, punya jabatan kiai. Faratar hal ayuhal muridu, maka hai murid, hai salik, orang yang melakukan perjalanan menuju Allah, janganlah engkau berjalan min kaunin makhlukin, dari satu makhluk, dari satu alam, dari satu target yang duniawi, yang diciptakan, ila kaunin makhlukin mislika, kepada satu alam yang diciptakan juga yang seperti dirimu. Walakin, yang ini cermati wahai diri, irhal minal kaun, hijrahlah engkau dari alam semesta, dari target. Ya kan kita tinggal di alam, kita tinggal di dunia ini, bagaimana? Maksudnya secara spiritual. Target-target, sasaran-sasaran kita saat kita mengerjakan kerjaan-kerjaan rutin, aktivitas-aktivitas duniawi itu, targetnya jangan target yang duniawi. Irhal minal kaun ilal mukawin, kepada targetmu haruslah Allah subhanahu wa ta'ala, al mukawin, yang menciptakan alam semesta. Wa anna ila rabbikal muntaha, ini diulang lagi oleh pensyarah ayat ini. Warrohilu ilal mukawin, bagaimana caranya bisa melakukan perjalanan atau hijrah menuju Allah? Yakunu bisalasati umurin, itu bisa kita lakukan dengan 3 hal. Al-awwalu qasru himmatika alaihi. Yang pertama, batasi cita-citamu, keinginan, target, sasaranmu hanya padanya saja. Fokus hanya pada Allah. Duna masiwahu, jangan kepada selain Allah. Hatta yattoli'a, sehingga Allah akan melihat ala kolbika, kepada hatimu, fala yajidhu, lalu Allah tidak mendapati hati kita, muhibban lisiwahu, mencintai kepada selainnya. Kita berkeluarga pertama-tama dari sendirian menjadi berdua dengan pasangan hidup kita. Kita mencintai pasangan hidup kita. Dari berdua kita dianugerahi keturunan menjadi bertiga, berempat, dan selanjutnya. Kita mencintai anak-anak keturunan kita, cucu-cucu kita. Tentu saja secara syariat itu wajib kita lakukan. Allah akan meminta pertanggungjawaban kita. Kamu sudah saya nikahkan, berikan pasangan hidup. Mana cintamu pada pasanganmu? Mana penghargaanmu, kesetiaanmu gitu. Kalau kita nggak melakukannya sampai selingkuh, sampai menelantarkan, maka ya akan dihukum oleh Allah. Itu benar secara syariat, secara fikih itu harus dilaksanakan, tidak boleh diabaikan. Tapi sekarang kita sedang bicara dalam konteks tasawuf, bahwa dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban kita tersebut, targetnya jangan, oh kalau saya menafkahi istri saya, maka istri saya akan melayani saya dengan baik, gitu kan. Anak-anak saya nanti akan menjadi
penopang saya sudah pensiun. Itu target duniawi, gitu kan. Itu cinta kita berarti masih cinta pada diri sendiri atau ya cintanya pada pasangan dan anak keturunan kita. Niat yang menjadi wilayah obrolan kita atau kajian kita di sini. Niatnya harus fokus kepada Allah, bahwa yang kita cintai hanyalah Allah. Sehingga ya Allah pasti selalu yatoli'u ala kulubina. Allah pasti tahu selalu diri kita. Ini problem bahasa gitu ya. Kita harus berusaha fokus mentuluskan, menjernihkan niat kita kepada Allah, membuat cinta kita hanya kepada Allah, sehingga saat Allah melihat kepada hati kita, tidak dia dapati di dalam hati kita itu selain Allah. Ada seperti bercanda, tapi yang nggak sepenuhnya bercanda ya. Indonesia kan surga kuliner. Untuk soto saja ada banyak sekali jenis soto gitu. Ada soto Lamongan, ada soto Betawi, ada soto Makassar dan sebagainya. Mungkin kita belum ketemu ada soto-soto yang lainnya. Tapi kalau kita misalnya suka itu sampai terobsesi dan sebagainya, gitu kan, yaitu bisa dianggap sebagai latihan spiritual. Sudah suka satu jenis soto ya kita santai saja dengan soto itu, belum merasakan yang lainnya, nggak terlalu bermasalah. Ya canda ya, tapi agak serius sehingga mungkin agak garing. Asani, cara yang kedua, ar-ruj'a ilaihi, kembali kepada Allah, biqomatil hukuk, dengan menegakkan hak-hak Allah. Ini dia. Cara untuk bisa tulus kepada Allah adalah menunaikan hak-haknya Allah. Apa yang dia perintahkan kita turuti, kerjain. Apa yang dia larang kita tinggalin. Jadi nggak ada itu orang yang sampai kepada ma'rifat dan hakikat lantas dia lepas. Karena majdub misalnya, wali jazal, sudah ditarik oleh Allah. Ya boleh jadi kalau dia lepas dari syariat karena jazab atau majdub oleh Allah itu, lantas dia korslet, kehilangan akalnya, kehilangan daya nalar, daya fikirnya. Maka dia lepas dari syariat itu karena jatuh kepada lingkaran gila ya. Yang orang gila nggak terkena taklif, sama dengan orang tidur atau anak kecil. Tapi jazab itu kan satu anugerah, bahwa kita dekat kepada Allah bukan karena usaha kita, tapi karena ditarik oleh Allah. Karena itu anugerah, maka kita diajarkan juga dalam bagian-bagian lain di dalam hikam ini untuk berdoa, ya Allah tarik aku supaya aku dekat kepadamu. Kalau aku sendiri yang berjalan, maka ya nggak tahu akan bisa sampai atau enggak. Begitu. Tapi menjadi wali jazab, wali majdub dalam pengertian ini, itu yang saya pahami tidak membuat orang menjadi nyeleneh, menjadi aneh, menjadi menyimpang begitu. Karena rasionya, buktinya adalah kepatuhan zohirnya kepada syariat, itu tetap dia penuhi gitu ya, pada perkataannya, nggak ngelantur pada perbuatannya. Asalis, cara yang ketiga untuk hijrah kepada Allah itu dawamul laja'i ilaihi, terus menerus berlindung kepada Allah, wal isti'anati bihi, dan memohon pertolongan kepadanya, wat tawakkuli alaihi, bertawakal kepadanya, wal istislami lima yuriduhu alaika, dan berpasrah atau menerima apapun yang dihadirkan Allah kepadamu. Qala Syekh Abdul Hasan As-Sazili berkata, arba'atun man kunna fihi ihtajal khalqu ilaihi wa huwa ghaniyun an kulli syai'.
Ada 4 hal yang jika itu dimiliki oleh seseorang, maka semua makhluk akan membutuhkan dirinya. Sementara dirinya akan kaya, akan tidak butuh dari apapun. Al-mahabbatu lillah, yang pertama cinta Allah. Wal ghina billah, merasa kaya dengan Allah. Wasidki, yang ketiga jujur. Wal yakin, yang keempat keyakinan. Asidku fil ubudiyah, yang dimaksud jujur adalah jujur dalam menjalankan penghambaan. Kalau ada budak, berarti dia punya tuan, maka semua harta yang ada pada dirinya adalah milik tuannya. Maka pada saat tuannya meminta, ya semuanya bisa diambil. Gitu. Kalau sekarang kita manusia adalah budak, adalah hambanya Allah. Ada harta pada diri kita, berarti semua harta kita adalah milik Allah. Kalau Allah minta, ya semuanya harus diberikan kepada Allah. Hakikatnya seperti itu. Tapi Rahman dan Rahimnya Allah, Allah nggak minta semuanya. Kita punya 40 ekor kambing, harta kita yang diminta oleh Allah untuk dikembalikan hanya 1/40. Gitu. Aturan syariat itu kelihatannya kayak berat ya. Padahal dengan logika tadi yang diminta sangat sedikit. Apa sebabnya? Karena setan menjanjikan, menakut-nakuti kita dengan kemiskinan. Kalau hartamu wahai budak, kamu serahin ke tuanmu itu Allah, maka kamu kan jadi miskin gitu. Jangankan 10% kamu kasih gitu kan, 2,5% aja udah uangmu nggak lagi jadi 1 juta gitu, berkurang dari 1 juta. Waman ahsanu minal wal yakinu fi ahkamir rububiyah. Sementara yang keempat tadi yakin maksudnya adalah yakin menerima ketetapan-ketetapan pengaturan Allah. Nabi Yusuf pada akhirnya menjadi menteri di Mesir. Tapi perjalanannya bagaimana? Menjadi budak dari bangsawan Mesir, masuk penjara. Kelembutan Allah ya seperti itu. Kita nggak tahu kapan matahari itu terbit gitu ya. Yang mungkin yang kita rasakan ini malam gelap sekali. Waman ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Siapakah yang lebih baik hukumnya daripada Allah bagi orang-orang yang yakin? Gitu. Kalau orang punya 4 hal itu tadi kata Ibnu Ajibah mengutip dari Abul Hasan Asyazili, maka orang yang punya keyakinan menerima takdir Allah, itu pengaturan Allah pada dirinya bagaimanapun bentuknya, maka semua manusia akan datang, akan butuh kepada dirinya, sementara dirinya nggak butuh pada apapun. Summa stadalla ala tolabi raf'il himmati ilallah ma'al iradi amma siwahu bihadisil hijrah alladzi fi sahih faqala. Kemudian Ibnu Athaillah itu berdalil menguatkan anjuran ajaran beliau ya, nasihat beliau kepada kita bahwa kita harus mengangkat level, menaikkan level cita-cita kita kepada Allah. Dan kita harus berpaling dari segala sesuatu dalam hati ini dengan hadis hijrah. Hadis hijrah ini sudah sangat populer ya, ada di dalam, misalnya kalau kebanyakan anak pesantren mula-mula membacanya dari hadis arba'in. Salah satunya di sana di dalam redaksinya, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli fa hijratuhu ilallah wa rasul. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya
pada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Kalau niat hijrahnya itu untuk memperoleh dunia, ya dia akan memperolehnya. Awim ro'atin yatazawwajuha, atau karena dia ingin perempuan, kalau perempuan ingin laki-laki untuk dinikahi, ya dia juga akan memperoleh targetnya itu. Fa hijratuhu ila ma hajaro ilaihi. Maka hijrahnya itu akan dinilai Allah sesuai dengan niatnya. Fafham qaulahu alaihi salam. Pahamilah hadis Nabi itu. Fahijratuhu, bahwa hijrahnya seseorang itu ila ma hajaro ilaihi, sesuai dengan tujuan hijrahnya. Wa ta'ammal hazal amro in kunta zafafhin wassalam. Renungilah masalah ini jika engkau memang punya pemahaman. Wassalam. Di sini ini karena penutup dari bab ya. Setelah hikmah ini kita akan memasuki bab baru, sehingga di dalam hikmah ini dikasih salam. Syarahnya ini agak panjang memang. Kultu, kata Ibnu Ajibah, al-hijratu hiyal intiqalu min watonin ila watonin akhor. Hijrah adalah berpindah dari satu negeri, dari satu tempat tinggal ke tempat tinggal atau ke negeri yang lain. Bihaitsu yahjurul watonal lazi kharaja minhu wa yaskunul watonal lazin taqala ilaih. Yaitu dengan cara meninggalkan tempat tinggal atau negeri yang dia keluar darinya, kampung halamannya. Wa yaskunu, lalu dia tinggal al-watonal lazin taqala ilaihi, negeri yang dia pindah ke sana. Negeri keduanya, negeri ketiganya, ada sebutannya seperti itu ya. Kalau kita sempat merantau, kampung halaman kita, misalnya Betawi, ya, gitu ya. Wahia huna min salasati umurin. Tapi dalam konteks hikmah ini, hijrah itu bisa dimaknai 3 hal. Minal maksiyah, min watonil maksiyah ila watonit to'ah. Hijrah dari negeri kemaksiatan menuju negeri ketaatan. Wa min watonil goflati ila watonil yakzoti. Dari negeri kelalaian menuju negeri kesadaran, keterjagaan, kewaspadaan. Min watoni alamil asbah ila watoni alamil arwah. Dari negeri alam jasmani, yaitu alam asbah itu alam jasmani, alam fisikal, alam material, ke negeri alam rohani. Ya, selanjutnya bisa kita breakdown menjadi macam-macam, dari malas baca jadi rajin baca, dari literasi rendah kepada literasi yang bagus, dari nggak menghargai guru menjadi menghargai guru dan pendidik negeri kita gitu kan, dari menghargai makanan fisik menjadi menghargai makanan jiwa. Autakul, atau hijrah ini bisa dipahami juga min watonil mulki ila watonil malakut. Hijrah dari alam mulk, alam material, menuju alam malakut. Alam mulk itu watonil his, negeri yang bisa ditangkap dengan indera. Waton malakut adalah watonil makna, yaitu negeri yang maknawi. Yang kita misalnya apresiasi dari pasangan hidup kita, dari orang lain, itu bukan sekedar pemberian berupa fisik, tapi misalnya apresiasi, makna. Misalnya seperti itu. Keadilan, kesetiaan, sesuatu yang sudah berupa prinsip ya. Au min watoni ilmil yakin ila watoni ainil yakin au hakil yakin. Kita hijrah dari negeri ilmu yakin menuju negeri ainul yakin atau bahkan hakul yakin. Faman hajara min hazihil mawatini qasidan bi hijratihil wusula ila ridallah wa rasulihi awil usuli ila ma'rifatillah wa rasulihi fa hijratuhu musilatun lahu ilallahi wa rasulihi ala hasabi qasdihi wa himmatihi. Orang yang hijrah dari negeri-negeri tersebut ya sebutlah hal-hal yang negatif.
menuju dengan hijrahnya itu kepada keridhaan Allah dan Rasulnya, atau untuk mencapai ma'rifatullah dan mengenal Rasulnya. Kita banyak bicara tentang ma'rifatullah ya, sementara ma'rifatul Rasul juga itu sebenarnya sangat penting. Apakah kita benar-benar sudah mengenal Rasulullah Nabi Muhammad di bulan Maulid ini? Kalau kita punya kesempatan haji dan umroh saat kita berada di Masjid Nabawi, secara emosional misalnya keharuan kita itu akan meningkat. Tapi benarkah gitu kita sudah ma'rifatul Rasulullah, benar-benar mengenal Rasul? Bagaimana yang mulai dari sejarah hidupnya, sirah sebutannya itu, perjuangan beliau untuk bisa menyampaikan cahaya, untuk bisa mengeluarkan kita dari kegelapan menuju cahaya, dari kesempitan gitu ya, kebodohan, menjadi luasnya ilmu pengetahuan dan iman. Bagaimana Rasul gitu berjuang. Ini bulan Maulid ini mudah-mudahan ya Allah memberikan kesempatan dan bimbingan kepada kita untuk menambah kecintaan kita, menambah pengetahuan kita tentang Rasulullah itu. Ya, tradisi-tradisi yang ada di sekitar kita tentang Maulid, mudah-mudahan itu bisa membantu kita gitu mengenal beliau. Seperti di Serang ada Maulid panjang gitu ya. Ya, jangan sampai itu menjadi sekedar ya simbol-simbol saja yang maknanya hilang, jangan sampai. Maka hijrahnya akan menyampaikan dia kepada Allah ala hasabi qasdihi wa himmatihi, sesuai dengan tujuan dan cita-cita batinnya. Ini dia bagian akhirnya, bahwa ma'rifatullah dan ma'rifat Rasul itu juga sesuai dengan tujuan kita dan target kita, sesuai dengan wadah yang ada pada diri kita ini. Sama seperti air hujan yang alhamdulillah sudah mulai turun sejak semalam, gerimis-gerimis. Semoga menjadi hujan yang manfaat kepada kita. Itu bisa diserap oleh bumi sesuai dengan kondisi si bumi itu. Ada yang langsung mengalir, ada yang memang bisa disimpan. Waman kanat hijratuhu ila huzuzi nafsihi wa hawa faqad khaba qasduhu wa mas'a. Sedangkan orang yang hijrahnya itu hanya untuk kesenangan dirinya, untuk egonya, maka tujuan dan usahanya sudah sia-sia. Wa goyatu hijratihi ma hajaro ilaihi wa kanat hijratuhu ziyadatun fi jarril wabali ilaihi. Tujuan dari hijrahnya adalah ya target hijrahnya, dan kalau target hijrahnya itu enggak benar, maka hijrahnya hanya akan menambahkan beban keburukan yang harus ditanggungnya. Nauzubillah min zalik. Sejak ya banyak orang yang sejak kecil atau pada rentang hidup yang lama dalam hidupnya memperoleh kesempatan untuk menuntut ilmu, untuk memperoleh permata-permata yang spiritual. Tapi kalau permata spiritualnya itu atau kesempatan menuntut ilmunya, menjadi ahli agama, itu tujuannya adalah untuk tujuan-tujuan dunia, maka itu ziyadah fi jarril wabal ilaihi, akan menambah beban keburukan yang harus ditanggungnya. Nauzubillah. Fafham ayyuhas sami qaulahu alaihi salam. Maka renungilah hadis Nabi tadi, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi wa tadabbar. Ini Ibnu Ajibah berkali-kali gitu ya mengucapkan kata-kata fafham wa tadabbar, dari di atas tadi lagi ada gitu. Wanti-wantinya sangat banyak. Wa aridhu ala qalbika wa nafsika. Hadapkanlah makna dari hadis itu ke dalam hati dan jiwamu.
Wanzur hal fika baqiyatun minal iltifat ila ma hajarta minhu. Cermati hatimu, masih adakah sisa baqiyah minal iltifat, dari berpaling dalam tujuan-tujuan hijrahmu dari selain Allah. Au fika hazun siwa ma hajarta ilaihi min ridwanillahi wa rasulihi au ma'rifatillah wa rasulih. Apakah masih ada di dalam dirimu kepentingan pribadi selain niat hijrah karena mencari ridho Allah dan Rasulnya, atau mencari ma'rifatullah dan Rasulnya? Mengapa? Fa innallaha goyur. Ini alasan Ibnu Ajibah mengulang-ulang pesannya tadi. Innallaha goyur, Allah sangat pencemburu. La yuhibbu liman tolabahu ayat luba ma'ahu siwahu. Allah nggak suka kalau ada orang yang mencari dirinya, tapi sebenarnya masih mencari selain dirinya bersama dengan pencarian tadi. Mencari Allah tapi ya masih punya efek-efek sampingnya itu. Saya lillahi ta'ala, harus dimurnikan. Walan yusila ilaihi, tidak akan sampai dia tidak akan menyampaikan orang kepada dirinya, man baqiya fihi, jika pada diri orang itu masih tersisa baqiyatun min hazihi wa hawa, sedikit saja dari ego. Qala Asyusturi berkata, inturid waslana, jika engkau ingin sampai kepada kami, pada Allah, fa mautuka syartun, maka kematianmu adalah syaratnya. Mati di sini ya bukan mati fisik ya, mati hawa nafsu. La yunalul wisalu man fihi fadlu, tidak akan sampai kepada Allah yang di dalam dirinya masih ada sisa dari egonya, sisa dari hawa nafsunya. Wa qala aidan laisa yudriku wisoli kullu man fihi baqiya, tidak akan sampai, tidak akan mencapai wisol, keterhubungan dengan diriku, semua orang yang masih di dalam dirinya ada sisa. Sisa apa? Sisa ego, sisa kepentingan duniawi. Mungkin kalau ada ungkapan dia sudah selesai dengan dirinya, sudah selesai dengan dunia, itu ada kaitannya juga dengan ini ya. Wasamitu Syekhona Muhammad Al-Buzidi, aku mendengar guruku, kata Ibnu Ajibah, Al-Buzidi, yaqul in aradtum an ta'rifu, jika kalian ingin mengetahui hal rohilat anfusukum, apakah dirimu sudah hijrah min hazal alami ila alamil malakut aw lam tarhal, dari alam dunia ini kepada alam malakut atau belum, fa'aridu alaihal umurul lati kanat tashtahiha, maka hadapkanlah kepada jiwamu itu hal-hal yang biasa dia sukai, watamilu ilaiha, yang biasa ia cenderungi, ia gemari, wahidan ba'da wahidin, satu persatu. Fa in wajadtumuhu rohilat anha, jika engkau telah mendapati dirimu telah meninggalkan perkara-perkara itu, wa kharajat mahabbatuha min qalbiha, serta telah keluar rasa cintanya kepada hal tersebut dari hatinya, walam tarkan ila wahidim minha, dan tidak lagi tunduk, tidak lagi terattach, tidak lagi melekat kepada salah satu dari dirinya, fastabshiru, maka bergembiralah, faqad rohilat arwahukum ila alamil malakut, sebab ruhmu sudah berpindah menuju alam malakut. Wa in wajadtumuha rokanat aw malat bil mahabbati ila syai'in min hazal alam, tapi jika kalian mendapati bahwa jiwamu masih bersandar dan condong kepada cinta terhadap hal-hal tersebut, fajahiduha, maka berjihadlah lagi, maka teruslah berjuang. Wa akhrijuha anhu bil kulliyah, keluarkanlah semua rasa cinta itu dari jiwamu secara total.
hatta tarhala ila robbiha, sehingga jiwamu bisa hijrah kepada Tuhannya. Wa khotama hazal baba bisalam. Ibnu Athaillah, kata Ibnu Ajibah, mengakhiri kata mutiara ini, bab ini dengan salam tadi. Limashtamalat alaihi minar rohili wal makom, karena pembahasan tersebut mencakup persoalan perjalanan atau rihlah atau hijrah, wal makom, dan persinggahan. Fakulluha tadullu ala safaril qalbi, semuanya itu menunjukkan perjalanan hati. Min syuhudil haqqi, dari menyaksikan, min syuhudil khalqi, dari menyaksikan makhluk, ila syuhudil khaliq, menuju penyaksian kepada sang pencipta. Munasibun khotmuha bisalam, sehingga sesuai jika kata mutiara ini ditutup dengan salam. Lima fihi min zikris salamah, karena di dalam salam itu terdapat makna keselamatan.